Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suka Ngoding Aja. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-5 ya dari studi kasus membuat website sekolah. Di video ke-5 ini kita akan membuat dia responsif ya dan menambahkan beberapa JavaScript. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai codingnya. Di sini saya sudah menjalankan ya dengan cara npm run dev di sini. Terus kalian klik kanan open live server dan juga jangan lupa kalian show preview ya. Oke, sini akan tampil. Ini kan masih berantakan ya, di versi mobile-nya dia nanti begini, masih berantakan. Sedangkan untuk versi website-nya sudah bagus ya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu ya. Mungkin agak lama ya videonya, tapi kita coba. Oke, pertama itu di bagian sini, di kelas bagian tengah kalian masuk ke navbar paling atas, terus bagian tengahnya kita kasih dia. Oke, supaya dia hilang dulu. Terus kita kasih dia saat MD, panjangnya dia MD atau lebarnya MD itu kita kasih dia blok ya. Save, kita lihat dulu. Oke, jadi untuk di tampilan normal browser begini, saat dia melewati MD dia hilang. Oke, sekarang kita dulu di kontainernya ini kita kasih dia px nya 4 supaya ada jarak ya kan. Terus saat dia MD kita kasih px nya itu 0. Oke, atau kita kasih 2 saja px nya, kayaknya terlalu lebar deh. Oke, terus yang bagian tombol bagian kanan di div-nya juga kita kasih hidden. Oke, kita hilangkan juga. Terus di sini kita buat burger ya, burger menu yang seperti ini ya. Kalian lihat sebelah sini, sebelah kanan. Oke, kita akan buat di sini. Pertama itu kita buat dulu div, terus kalian ketik button, sejalannya ada span. Oke, sekarang kita spannya itu kita kasih kelas background dulu slide 800. Terus kita kasih dia untuk lebarnya itu 30 pixel, untuk tingginya itu untuk headnya itu kita kasih dia 2 pixel saja. Oke, terus kita kasih blok, kita lihat ya, ini dia. Oke, sekarang expandnya kita copy ya, copy 2 kali, 1, 2. Oke, save. Ini kan belum ada jaraknya, di buttonnya itu kita kasih kelas, kita kasih space-nya itu Y2. Save ya. Sekarang sudah ada jarak. Mungkin di video yang kemarin juga saya sudah kasih tutorial begini yang studi kasus website template. Caranya hampir mirip kok yang akan kita buat sekarang. Oke, setelah itu kita dulu responsif ya sebelum kita masuk ke JavaScript-nya. Oke, kita atur dulu. Terus yang di bagian close navbar-nya kita masuk ke sini bagian hero. Di bagian gambarnya itu di sini ya. Oh, gambar utama di sini. Oke, di bagian sini ini gambar utamanya. Kita kasih dia
Di bagian kanan kita cut semua dulu ya. Bagian kanan kita cut, terus simpan di atas bagian kiri. Save. Terus kita yang di bagian kiri, oh ya, komentarnya kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi kita tukar ya, bagian kanan ke bagian kiri ke bagian kanan. Agak membingungkan ya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan order ya. Di sini saya praktikkan menggunakannya order kok. Oke, terus kita kasih dia sini saat dia MD ordernya 1. Artinya saat dia normalnya begini, dia di posisi kiri. Tapi saat dia large begitu, dia posisinya ke kanan sini. Oke. Terus kita ini weight-nya di saat dia MD saja 1/2, di saat mobile itu dia full. Oke. Jangan lupa di kontainernya kita kasih PX2 Excel 2, sorry. Terus di bagian sini juga kita kasih MD di bagian kanan. Terus width full, oke. Kita save dulu. Terus kita lihat dulu ya bagian mobile ini, websitenya saya. Oke, nah, terus kita cek dulu di bagian kanan sini. Oke. Kita mau ubah dulu ya yang gambarnya. Kita ubah dulu bagian gambar. Kita bagian sini ya, kita hiddenkan dulu. Oke. Terus mana lagi ya? Oh ya, ini mungkin kita hidden, oke. Oh iya, ini dia. Kita hiddenkan juga sini dulu. Oke. Oke, dia hilang. Sini dia hilang juga. Saat dia MD, dia blok. Sorry. Sini saya hilangkan ya. Sini juga. Saat dia MD, ya muncul kembali ya. Oke. Ya. Terus untuk gambarnya itu kita ubah ya. Dari sini height-nya saat dia MD saja 400 pixel. Saat dia normal itu height-nya kita kasih 250 pixel aja. Tidak usah terlalu banyak. Kayaknya lebih oke segini ya. Oke, sekarang di bagian sini ya. Oke, untuk ini kan bagian kanannya ada di samping sini karena dia masih menggunakan sini flex ya di pembungkusnya semua ini. Jadi flexnya kita MD saja. Oke, saat dia MD dia flex, saat normal jadi dia blok ya, turun ke bawah. Oke, karena ini masih ada, masih ada ya bagian kanannya belum di hidden. Oh ini kita hidden dulu juga. Oke, yang bagian ini juga kita hidden kan. Oke. Oh, bukan itu ya. Sorry. Kita cari dulu. Oh, yang ini. Kita hidden di sini. Nah, situ ya. Kita hidden ke yang bagian sini. Terus saat dia MD dia flex. Oke.
Yang bagian bawah tadi ini tulisan paragrafnya kita hapus hiddennya karena sudah di hidden pembungkusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian kanannya. Kita tutup dulu bagian kirinya supaya kalian tidak pusing juga, karena saya sudah pusing lihat ini kalau terlalu banyak tab terbuka ya. Oke, di teksnya ini kita kecilkan. Saat dia MD saja dia 6 pixel, tapi di saat belum MD itu kita kasih teksnya 3 pixel, 3 pixel misalnya. Pas ya. Terus kita kasih margin topnya itu 4, coba kita lihat dulu ya, pas ya. Terus di saat dia MD kita hilangkan margin topnya. Oke, sepertinya terlalu banyak ya. Topasnya sekarang kita buat ya, bagian tombolnya kita mana ya, ini ya. Oh, media sosial ini. Timban media sosialnya untuk teksnya saja ya, kita ubah dari SM saja MD baru SM, tapi bisa sebelum MD dia ZX ya, ZS. Oke ya. Tuh, mana kayaknya terlalu kecil ya. Begini aja ya. Di sini yang nggak usah kita ubah ya, yang tombolnya saja kita ubah. Oke, untuk tombol yang pertama itu di sini ya, kita ini flex saat dia ini saja. Oke. Saat dia normal di ini, terus kita kasih dia spesies 2 atau 3 ya, terlalu jarak, kita kasih 2 saja. Terus jangan lupa lagi saat dia lebarnya MD kita hilangkan space kirinya. Oke, save. Jangan lupa ya, kalian lihat lagi di browser si desktopnya, versi webnya ada berubah ya. Oke, sekarang kita buat di bagian perbaiki yang keduanya yang di bawah ya, di bagian kontainernya, konten. Sorry, kita di sini jangan lupa ya, di kontainernya kita kasih px-nya 2, saat dmd kita hilangkan px-nya. Oke, terus di teksnya ini di H1-nya kita hilangkan, kita ubah ya teksnya dari 4 Excel ke 2 Excel saja. Oke ya, atau 3 ya, 3 sepertinya lebih, atau 2 saja ya, 2 lebih bagus. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kontennya. Ini kan masih berantakan banget ya. Oke, kita buat di sini flexnya jangan lupa kasih MD, dan di setiap kartnya itu yang width 1/4-nya kita kasih MD juga situ, semuanya ya, semua konten kartnya kita kasih dia MD semua. Jadi sebelum lebarnya itu masuk ke MD dia full ya. Jangan lupa kita kasih dulu space Y 3 ya. Oke, cari jarak, terus jangan lupa lagi-lagi space-nya kita hilangkan, space Y nya kita hilangkan saat dia MD. Oke, mungkin begini ya, ada jarak sedikit ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konten about-nya.
Jangan lupa lagi di teksnya, di bagian header atasnya itu kita kasih MD saja, terus 2XL. Oke, yang bagian sini. Sekarang di bagian gambarnya ini kita ubah ya flexnya, nggak usah flex. Terus widthnya itu yang 1/2 kita kasih juga MD. Terus height-nya mungkin terlalu lebar ya, height-nya kita ubah juga jadi MD. Height-nya itu normal begini ya. Oke, terus di sini juga bagian bawahnya itu kita kasih MD. Oh ya, jangan lupa kita kasih di sini, di bagian sini yang fotonya itu kita kasih margin buttonnya itu 4. Oke, terus saat dia MD margin button itu 0. Ini ya, ini kata sambutan jarak dari foto ya. Oke, terus oh ya, jangan lupa lagi di kontainernya, saya lupa barusan kasih 2 ya, X nya 2. Oke, ini sudah bagus ya, sudah mantap. Untuk buttonnya itu kalian mau ngasih dia full atau dia setengah saja begini, kalian atur ya, atur sendiri situ. Caranya hampir sama kok, sama yang tadi yang di atas ini. Oke, kita tinggalkan di bagian konten. Kita masuk ke bagian jurusan. Jurusan itu jangan lupa di kontainernya kita kasih PX2. Terus 4 XL-nya kita MD kan. Sebelum MD lagi, jangan lupa 2 XL. Oke. Terus di bagian tulisan ini kita kasih PX-nya itu 2 ya. Oke. Jangan lupa MD PX0. Oke. Terus di bagian konten kita cek ya. Kita tutup dulu semua. Wah, banyak ya. Mungkin memakan waktu sekali ya. Oke. Di bagian sini, di grid-nya kita kasih MD saja. Jadi saat dia grid-nya itu, saat MD saja berlaku ya grid-nya. Mungkin ada berubah sini ya. Ini grid-nya itu ini ya. Oke. Terus oh iya, terlalu kontennya mepet ya. Ya. Oh, masih ada ya di bawah. Oke. Artinya di sini space-nya juga kita MD-kan saja. Terus untuk yang di sini ML-nya kita MD yang di card pertama ya. Sekarang sudah ke tengah ya semua. Oke, di bagian sini kita selesai ya. Kita masuk lagi ke bagian sudah pas ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ekstrakurikuler ya. Kita ubah lagi teksnya, MD teks 2 Excel. Oke, terus di bagian kontennya lagi-lagi gridnya kita kasih MD, kolomnya juga. Oke, space teksnya juga. Oke, ya kita lupa lagi PX ya, ubah kontainernya. Oke, ini kan nggak ada jarak ya, kita kasih dia space Y 3 ya.
Terus saat dia MD, PSY-nya 0. Oke, begini. Terus kita masuk ke bagian berita ya. Di berita 4 Excel ya. Terus teks 2 Excel. Kontainernya PX2. Oke. Terus kontennya kita kasih gridnya MD semua. Oke. Kita kasih jaraknya. Sama kayak yang di atas, semuanya itu. MD space SY itu 0. Oke. Save dan lihat. Dia atau nggak usah ya, karena nggak bagus ya, kita hapus saja tadi itu, kayaknya pas ya menurut saya. Oke, terus ini sudah pas ya, buttonnya juga harus full. Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke bagian foto dokumentasi. Jangan lupa lagi dan lagi sini MD, terus kita kasih teks dulu. Oke, PX2 saja, MD PX0. Save dan lihat. Ya, untuk di bagian foto dokumentasi ini kita nggak usah ubah ya sini, karena nanti kita membuat dari JavaScript ya, jadi bisa di slash sini kiri kanan. Oke, di sini tidak ada perubahan. Kita lihat di sini juga aman ya. Oke, aman semua. Sekarang kita masuk ke bagian alumni. Jangan lupa PX2. Oke, terus teksnya lagi dan lagi 2 Excel. Oke, segitu cukup. Terus di headernya itu, di gridnya kalian kasih MD semua, MD juga. Oke ya. Terus untuk bagian dalam itu saya mau setengah saya pilih, setengah foto, setengah tulisan. Jadi di sini yang untuk tulisannya itu kita kasih MD saja, kita atur ya. Teksnya itu Excel saja, normal Excel saja ya. Terus untuk angkatan itu di bawahnya ya, teksnya SM. Oke, yang untuk sini yang kontennya itu paragrafnya kita kasih MD ya. Situ. Jadi saat dia belum MD, teksnya itu kita kasih red text. Oke. Nah, ini dia. Kita ubah juga untuk bagian bawahnya ini. Oke, ini section aja. Terus di sini sampai saja. Oke, untuk bagian sini udah mantap. Oke, sekarang kita ubah di bagian footernya terakhir. Bagian footernya itu flexnya kita MD kan. Terus di sini kita MD juga. Oke, sini juga kita MD. Oke,
Sisa kita kasih dia untuk space Y nya kita kasih ya, ada jarak sedikit. Oke. Terus MD dia space Y 0. Terus di bagian sini ya, kalau untuk atasnya ini saya sudah mantap ya. Atau kalau kalian ingin membuatnya text center, tinggal lupa saya sini. Text center ya. Atau tapi ya begini saja ya. Terus di bagian sini juga kita kasih dia untuk justify-nya kita kasih MD dia. Terus sebelum dia MD justify-nya sebentar. Oke. Dia tersentuh di bagian bawahnya juga ya. Ini kita kasih saja text center ya. Text center. Oke. Saat dia MD. Oh iya, ini dia. Ada kok. Sini. Dia right ya. Oke. Kita lihat dulu juga sini. Ada berubah kah? Oh, di bagian ini ya. Kita lupa tadi. Sini saat dia MD. Dia teksnya left ya. Oke. Sekarang mungkin kita kasih sini space Y-nya 6 ya. Ya, ada jarak sedikit. Oke. Untuk di bagian sini mungkin di bagian teksnya ya nggak usah diubah ya, gitu saja. Sekarang kita buat bagian sininya. Oh, mungkin untuk di atasnya itu sini kita kasih 4 ya px nya, khusus untuk di atas ya. Khusus sini kita kasih px 4 di kontainernya. Oke. Sekarang kita buat di bagian sini ini ya, JavaScript-nya ya. Pertama itu kita buat dulu JavaScript-nya ya. Di sini kita masuk ke input CSS kalian. Terus pertama itu kita buat untuk aksinya ya. Oke. Buat dulu kelas ini burger ya, burger aktif span, dalamnya ada span th child, yang span yang pertama ya, kita mau ambil dulu. Oke. Terus play, rotate nya itu kita kasih 45, origin topnya ke left ya, top left ini ya. Oke. Terus untuk span yang kedua itu aktif, terus ke span th child yang kedua itu, untuk yang kedua itu kita pakai scale saja, dia hilang di scale 0, jangan lupa titik koma. Copy saja yang bagian di atas itu untuk bagian child yang ketiganya, span yang ketiga maksud saya. Terus yang di bagian rotasi, rotate, kita kasih minus supaya kebalikannya. Terus origin bukan top ya, button right. Oke. Itu untuk kelasnya. Oh ya, jangan lupa di bagian sini button kita kasih ID burger menu ya, save. Dan di sini di paling bawah, di bawah footer, kalian bikin script di situ. Terus
kita buat di disk ya. Kalian buat file di situ main.js, enter. Oke, sekarang kita ambil dulu main.js nya, kita keluar dulu, terus ke disk main.js. Oke, terus di main.js nya itu kita buat ya, kita buat const dulu, terus kita buat burger ini dengan dokumen dokumen query selector, terus ambil yang tadi ya, ID yang sudah diambil. Oke, terus kalau ketik koma kita buat burgernya add listener, terus kita pakai di sini cek klik ya, klik. Oke, terus kita buat di sini function. Oke, kita hilangkan ini. Terus di dalamnya itu burger menu titik, kita tambah kelasnya toggle. Oke, toggle dari yang ini ya, kita sudah buat kelas tadi. Oke, save, sudah kita save ya, ini dia. Oke, sudah kita save. Terus untuk menunya, tampilkan menu kita ubah dulu dia di bagian sini ya, kita ubah dulu bagian sini. Oke, bagian hiddennya itu kita hapus dulu ya. Terus kita ubah dia absolut ya, karena kita mau ngasih ke bawah dia, kita kasih absolut. Oke, save dulu. Terus flexnya itu Satya MD. Terus di flex itu kita kasih MD saja dulu. Oke, terus topnya itu kita kasih full, terus width-nya right-nya di sini juga kita kasih intinya MD semua dulu ya. Oke, terus sudah di absolute, left 0, right-nya 0. Oke, save dulu. Ini dia belum kelihatan ya. Oke, sekarang kita buat di sini, karena ini kan maju satu dimensi ya, absolute, jadi kita juga kasih maju satu dimensi di sini, relatif. Oke, terus di UL-nya itu kita kasih z index. Oke, jangan lupa background-nya bg white ya. Oke, terus kita kasih px-nya itu dulu 4 ya, saat md px-nya 0. Oke, terus kita kasih space-nya di sini space y 3 ya, nah 2 saja deh. Oke, terus saat dia md space y-nya itu hilangkan, save ya. Terus kita kasih di sini lagi ya, margin y-nya itu 6 ya, ada jaraknya. Oke, kalau dari fitur yang konten
Kita cek dulu ya, margin Y, oh sorry, PY maksud saya, kasih PY nya. Oke, sudah ada jarak. Sisa kita kasih dia, kalau kita cek dulu ya di sini apakah berubah. Oke ya, berubah ya. Oke, kita dulu kasih di sini hidden ya, hidden. Oke, untuk bagian sini hidden. Oke, sisa kita kasih di sini MD relatif. Kita save, kita lihat nih. Oke, sekarang setelah itu kita buat ini hiddennya, kita sini ya, JavaScript. Oke, di divnya ini kita kasih ID, terus namanya itu navbar ya, navbar saja, navbar menunya. Oke, kita copy ini divnya, terus di sini kita buat lagi navbar menu. Oke, terus dokumen lagi, dokumen titik query selector, terus kita copy, jangan lupa. Oke, sekarang di dalam event listener ini kita tambah lagi ini ya, navbar menunya, titik class list, terus kita buat di sini remove ya, remove toggle aja juga, terus toggle-nya itu ke hidden ya, yang tampil ini hidden-nya, copy, paste ke sini, jangan lupa titik koma, dan kita lihat hasilnya ya, hasilnya. Oke, mungkin sama kok caranya, sama yang video tutorial yang pertama yang website template ya. Oke, kalau kalian mau memasukkan yang bagian ini ya, kontak itu bisa kok, caranya hampir sama. Kalian bisa explore sendiri ya supaya lebih mantap lagi. Oh ya, usahakan semua jangan di copy paste ya, maksudnya kalian coding sendiri. Oke. Terus untuk di bagian sini kita ke bagian apa ya? Oh, dokumentasi kegiatannya. Oh ini kita buat ya dokumentasi ini. Kita buat JavaScript-nya ya. Oh, oke. Di sini di luar div-nya ini ya, kita kasih dia galeri. Oke, kelas galeri, terus kelas galerinya kita buat ya sini, kita buat konsol di sini, terus kita tulis saja carousel ya, Oke, sekarang kita buat di bagian sini ya. Untuk yang dokumentasi, kita ambil galeri, buat kelas galeri atau kelas image supaya kalian paham. Terus kita buat di sini image juga, jangan carousel ya. Dokumen, terus titik query selector, kelas image. Oke, terus kita buat lab di sini, mulai image,
terus dia false. Image-nya untuk px nya kita buat juga, terus image scroll kiri. Oke, terus kita buat event listener-nya dari image di event listener sini, mouse down. Oke, terus image-nya down. Oke, kita add di sini row function. Oke, di dalamnya itu kita buat lagi variabel mulai image terus image px-nya px, terus scroll kiri, titik scroll. Oke, terus untuk yang kedua itu image lagi, listener-nya itu mouse ya. Terus image mouse kita buat kondisi di sini ya, tidak sama image, mulai image dia button ya. Oke, terus kita buat lagi sini, ambil peran ritmenya wow. Oke, terus kita buat left di sini posisi x kurang image scroll left, karena image scroll kiri kurang posisi. Oke, dan yang terakhir itu image titik add event listener mouse up. Oke, terus kita kasih image up, kosongkan saja. Oke. Oh, belum ada ini, kita buat event listener. Oke, oke, image terus oke.
kita buat sini nilai image false. Oke. Save. Oke, sekarang kita coba bisa ya. Kalau kalian kesulitan di sini, kalian bisa lihat lagi kok, lihat baik-baik. Nah, sampai salah ya pemanggilannya. Oke. Sekarang sudah bagian ini. Sekarang kita buat sini. Oke, aman juga ya. Kita buat lagi di saat kita pertama kali atau ngeload pertama kali buka websitenya kan kayak ada anunya. Kita itu menggunakan yang namanya ini scroll driven. Oke, kita menggunakan ini. Kalian masuk saja di sini. Oke, terus kita ambil ya bagian-bagiannya. Pertama itu kita lihat dulu, kita cek dulu. Oke. Aset. Oke. Scroll driven. Oke, kita coba di sini. Oh ya, kalian ambil linknya bagian ini, copy dulu ke bagian sini. Bagian atas saya simpan, coba dulu. Oke, sudah di copy. Kita ambil bagian ini ya. Oke, oh kita ambil saja di bagian sini. Ini scriptnya, copy. Kalian ambil di bagian ini. Oke, kalau saya simpan di bawah saja ya. Oke, terus kita modif ya. Ini kita atur dulu. Aturnya, terus koma, terus kita kasih instance nya 60, terus duration itu 2500, delay-nya delay itu 400. Oke, kita save dulu. Terus untuk di bagian kita cek lagi ya. Oke. Oke, kita ambil di sini ya, ininya. Oke, kita ambil saja ini, terus kita save di luar sini. Oke, isinya kita ini. Oke, pertama itu kita buat dulu di bagian di sini saja dulu ya. Ini kita kasih ID sini. ID namanya isi saja atau hero. Copy dulu, kita save. Terus kita kasih ini, ganti jadi ID.
sudah kita ganti jadi heroes. Itu kita lihat, kita refresh ya halamannya. Oke, ini sudah jadi. Jadi untuk selanjutnya itu kalian tinggal buat di setiap bagiannya itu ID, maksud saya ID konten lah, konten. Oke, terus kalian sisa sini buat lagi nih scroll ripple-nya, konten di sini, terus durasinya mau berapa. Oke, terus dia kalau kalian ingin misalkan untuk yang di sini, bagian sini saya ingin dia mulai dari ke kiri ke tengah. Oke, caranya itu kalian kasih saja sini origin, terus F di sini. Oke, save, baru kalian lihat dari ke kiri kan. Kalian juga bisa ambil per item kok di sini, bisa ambil per huruf. Untuk H1-nya sini saja dia harus kemana, mulai dari mana. Oke, kalau kita scroll lagi, oke, saja mungkin untuk scrollnya kalian bisa buka di sini ya, scroll ini di Google kalian. Setelah itu masuk di sini di guide-nya, baru kalian copy di bagian tadi ini ya, kalian copy saja ini semua. Kalau saya simpan script yang ini di head-nya, untuk yang script yang ini saya simpan di bawahnya, di body-nya ya. Oke, terus kalian buat saja langsung ininya untuk delay-nya. Oke, untuk sisanya itu kalian bisa buat sendiri ya, kasih ID di sini. Kalian juga boleh kok ID-nya itu simpan di H1. Ini H1 mulai dari yang muncul mulai dari mana begitu. Oke, mungkin itu saja untuk video ke part terakhir ini ya, untuk video kelima kalau nggak salah ya. Kalian bisa mengeksplor sendiri untuk ini scroll ribbon-nya. Oke, untuk selanjutnya itu kalian bisa buatnya sendiri. Oke, mantap ya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, jangan lupa ya, akun Instagramnya Suka Ngoding aja, kalian follow di situ. Itu juga saya akan membagikan informasi untuk video selanjutnya, video apa yang kita buat ya. Kalian bisa tunggu informasinya. Saya akan bagikan infonya dulu itu di Instagramnya, baru saya buat di YouTube-nya. Jadi kalau bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan informasinya, ya jangan lupa follow Instagramnya. Oke, sini untuk video selanjutnya mungkin saya sudah kasih tahu ya, waktu video ke part 4 kalau nggak salah hari Jumat yang lalu saya sudah bilang nih, saya akan membuat studi kasus kita selanjutnya tuh yang ini, website medical. Oke, di situ saya akan membagikan juga dulu, pertama itu saya akan bagikan tutorial cara buat di Figma untuk desainnya ya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya, cara buat di Figma desainnya. Habis itu kita buat codingannya, kita slicing dari Figma ke coding. Oke, setelah itu kita buat backendnya, sisi server side-nya kita buat bagian backendnya ya. Setelah itu, oke, mungkin itu saja. Semoga video ini membantu, tutorial ini membantu kalian. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tulis saja di komentar. Oke, jangan lupa ya follow IG-nya untuk dapatkan info terbaru. Oke, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.